persengketaan. Persoalan klaim diketahui setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak telah sepakat, kecuali Sipadan dan Ligitan diperlakukan sebagai keadaan status quo, sengketa Sipadan dan Ligitan, pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia. Kedua negara melakukan ratifikasi pada 7 November 1969. Tak lama berserang, masih pada tahun 1969, Malaysia membuat peta baru yang memasukkan Pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Putih. Tentunya, hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura, dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditandatangani Persetujuan Tapal Batas Laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi, pada tahun 1979, pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan yang secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya, yaitu dengan memajukan koordinat 4 derajat 10 derajat arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim itu, merujuk pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia Malaysia pada tahun 1969 dan Persetujuan Tapal Batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970. Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya setelah Pulau Sipadan dan Ligitan juga berada di Blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Aksi-aksi sepihak. Pada tanggal 21 Februari 2005, di Takat Unarak, sebanyak 17 pekerja Indonesia ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Angkatan Laut Malaysia mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat. Malaysia dan Indonesia memberikan hak menambang ke Shell, Unicol, dan Eni. Berkaitan dengan itu pula, surat kabar Kompas mengeluarkan berita bahwa Menteri Pertahanan Malaysia telah memohon maaf berkaitan perkara tersebut. Berita tersebut segera disanggah oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah dalam kawasan yang dituntut oleh Malaysia. Dengan itu Malaysia tidak mempunyai sebab untuk memohon maaf karena berada dalam perairan sendiri. Sejajar dengan itu, Malaysia menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap surat kabar Kompas yang dianggap menyiarkan informasi yang tidak benar dengan sengaja. Terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang, dan Kota Bahuru. Sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga, KRI KS Subuh, KRI Nuku, dan KRI Singa. Yang kemudian terjadi insiden penyempretan kapal Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 2005, yaitu pada tanggal 8 April 2005, kapal Republik Indonesia Tedong Naga yang menyempret kapal Diraja Rencong, Malaysia sebanyak 3 kali. Akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya surat keputusan Panglima TNI nomor Skeps 158 nomor 4 2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai unsur TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia harus disikap kedepankan perdamaian dan TNI Angkatan Laut hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bila mana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu. Pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pengelanggaran perbatasan oleh Malaysia.
Pada tanggal 24 Februari 2007 pukul 10 WITA, yakni kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Pada sore harinya, pukul 15 WITA, kapal perang KD Sri Prilis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi oleh KRI Welang. Kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Februari 2007, pukul 9.00 WITA, KD Sri Perli memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 3.000 yard yang akhirnya diusir keluar oleh KRI Untung Suropati. Kembali sekitar pukul 11.00 WITA, satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beechcraft B-200T Submarine melintas memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 3.000 yard. Kemudian 4 kapal perang yakni KRI Ki Hajar Dewantara, KRI Keris, KRI Untung Suropati, dan KRI Welang disiagakan.